billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya sampai di hari ini, sampai di detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Allah masih memberikan kepada kita umur, Allah masih memberikan kepada kita usia. Dan juga kita bersyukur kepada Allah sampai hari ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Yang mana dengan kesehatan ini kita masih bisa beraktivitas dalam keseharian kita. Dan tidak lupa kita bersyukur terhadap kenikmatan terbesar yakni nikmat iman dan Islam. Yang sehingga dengan nikmat iman dan Islam inilah kehidupan kita semakin berarti, kehidupan kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang sampai hari ini alhamdulillah kita semua masih tetap belajar untuk istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau, di dalam meneruskan risalah perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan ini nanti di akhirat ini menjadi bukti ya, sehingga Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Rasulullah mau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang mengenal diri atau mengenal manusia ya, al-insan. Yang dimana dalam video sebelumnya kita sudah membahas daripada pengertian al-insan itu sendiri, pengertian manusia itu apa. Kemudian kita sudah bahas juga terkait proses penciptaan manusia seperti apa, baik yang secara umum maupun secara khusus. Kemudian juga kita sudah membahas kemarin itu tentang keistimewaan manusia ya. Tentang keistimewaan manusia sebagai makhluk yang dilebihkan daripada makhluk yang lainnya. Nah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu dalam tema pembahasan tujuan penciptaan manusia. Jadi tema pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia ya. Nah, tujuan penciptaan manusia yang pertama yaitu adalah untuk mengabdi kepada Allah atau untuk beribadah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diciptakannya kita ke bumi ini ya, bukan untuk main-main gitu ya. Jadi apalagi tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan. Jelas tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk supaya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau tujuan penciptaan kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, segala sesuatu fasilitas yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, baik itu diri ya, kemudian baik itu ilmu dan lain sebagainya yang ada dalam sekeliling kita yang Allah titipkan kepada kita, sejatinya itu adalah untuk digunakan dalam penopang ibadah gitu ya. Jadi untuk digunakan dalam rangka melaksanakan tugas kita kepada Allah, yaitu sebagai abid, sebagai hamba. Jadi diberikan rezeki, diberikan anak, diberikan ilmu, diberikan jasad atau diri yang sehat dan sempurna ini bukan untuk dipakai yang lain-lain gitu ya. Tapi semuanya ini adalah untuk menopang tugas pokok kita kepada Allah, yaitu ibadah. Jadi harta digunakan untuk supaya lancar dalam mengabdi kepada Allah, diri yang sempurna ini juga untuk digunakan mengabdi kepada Allah ya. Kemudian juga
ilmu dan faktor yang lainnya, semua itu Allah berikan kepada kita sebagai penopang dalam rangka ibadah. Jadi supaya ibadahnya lancar. Nah, jangan sampai sebaliknya, ketika Allah memberi kepada kita rezeki, Allah memberi kepada kita ilmu, Allah memberikan kepada kita anak, istri. Jangan sampai itu semua dijadikan penghalang ya dalam rangka ibadah. Jangan dijadikan itu semua penghalang dalam kita mengabdi kepada Allah ya. Hartanya misalkan fokus saja dalam mencari harta, ya, kemudian hasil daripada hartanya juga bukan dipakai untuk beribadah kepada Allah, tapi malah dipakai untuk poya-poya, bermaksiat gitu kan. Nah, itu kita berarti sudah tidak menggunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Ya. Jadi ini harus dipahami betul supaya kita tidak kehilangan arah, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita. Jati diri kita yang seaslinya adalah kita ini hamba, kita ini adalah abid, kita ini adalah budaknya Allah. Ya. Jadi yang namanya budak, yang namanya abid atau pembantu ya harus manut kepada majikannya. Siapa majikan kita dalam rangka ibadah itu adalah Allah. Ya. Jadi kalau kita manut kepada majikan, ya nurut kepada majikan, insya Allah ya majikan pun tidak akan berat dalam memberikan gajinya, tidak akan pelit dalam memberikan bayarannya. Apalagi kalau kitanya rajin, ya, dalam bekerjanya rajin. Seorang majikan yang bentuknya manusia saja itu biasanya memberikan bonus, memberikan reward, ya, tips lebih gitu ya. Nah, apalagi Allah, Allah itu kan maha penyantun, tanpa dipinta pun Allah memberi. Apalagi kalau kita betul dalam melaksanakan tugas kita sebagai hamba dalam rangka beribadah kepada Allah yang benar, betul sesuai aturan, sesuai tata cara yang Allah tetapkan, maka jangan ragu lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berat, tidak akan mengingkari janjinya untuk memberikan kepada kita kemenangan, untuk memberikan kepada kita ampunannya, ridhonya gitu ya. Bahkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala pun Allah akan berikan kepada orang-orang yang memang benar dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu ibadah. Itu yang pertama, tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Kemudian tujuan yang kedua adalah kita diciptakan oleh Allah ke bumi ini untuk memakmurkan bumi. Jadi Allah menciptakan kita itu tujuan yang kedua adalah untuk memakmurkan bumi. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Hud ayat ke-61 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samud akhahum shalihan qala biqaumi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Rabb bagimu selain Dia, tidak ada ilah bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau dari tanah ya, dan menjadikanmu pemakmurnya. Nah, jadi Allah menciptakan kita dari tanah, tujuannya adalah supaya kita juga menjadi pemakmurnya. Allah menciptakan kita dari bumi, dan tujuan daripada Allah menciptakan kita dari bumi itu supaya kita sendiri yang memakmurkan bumi itu, gitu ya. Jadi bukan justru malah merusak. Nah, kalau kita hidup di bumi ini malah menjadi perusak, ya, malah merusak bumi ini kita sudah keluar daripada jati diri kita. Karena seaslinya kita diciptakan dari tanah, dari bumi ini adalah tujuannya supaya kita sendiri yang menjadi pemakmurnya, supaya kita menjadi pemakmur bumi ini, gitu ya. Jadi harus dipelihara, dimakmurkan, gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita tidak memakmurkan bumi, malah kita merusak ya lingkungan di sekitar kita, maka kita sudah tidak sesuai daripada tujuan penciptaan, kita sudah keluar daripada jati diri kita, daripada fitrah kita ya. Kemudian tujuan Allah menciptakan kita yang ketiga adalah untuk diuji. Jadi selama kita masih hidup ya, selagi kita masih ada nyawa dalam diri kita, maka ujian tidak akan berhenti, karena ujian ini adalah menjadi salah satu tujuan daripada penciptaan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat 76 Al-Insan ayat kedua. Ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Maka dari itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, kata Allah. Kan gitu. Nah, jadi tujuan yang ketiga Allah menciptakan kita ke bumi ini adalah untuk diuji. Ya, jadi ketika datang ujian, ketika ada satu masalah, kalau kita ngerti konsep hidup yang sebenarnya, mestinya kita tidak usah berkeluh kesah, tidak akan berkeluh kesah kalau kita ngerti konsep tujuan penciptaan kita ke bumi ini. Karena itu satu kepastian akan adanya, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita supaya bisa menjawab ujian itu dengan betul, dengan benar, ya.
Ya. Jadi seperti halnya kita sekolah ketika datangnya waktu ujian ya, ujian akhir semester misalkan ya. Kita tuh biasanya melakukan hal apa supaya besok ketika waktunya ujian kita bisa menjawab dengan betul ya, dengan benar sehingga nilainya pun bagus, tidak menjadi nilai yang merah. Nah, maka kita akan sibuk nih di hari sebelumnya itu adalah belajar, membuka-buka lagi mata pelajaran yang pernah kita catat, yang pernah kita dengarkan daripada guru kita. Ya, sibuk bahkan sampai tengah malam pun bangun ya, sambil tahajud, sambil sesudah tahajud belajar, membaca gitu ya, pelajaran-pelajaran yang sudah pernah dipelajari untuk mempersiapkan hari besok ketika ujian supaya bisa menjawab dengan betul. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun sama ya, seperti halnya kita sedang sekolah. Jadi setiap hari Allah akan memberikan soal-soal kepada kita. Setiap hari Allah akan memberikan kepada kita ujian-ujian. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjawab soal-soal yang Allah berikan kepada kita dalam keseharian kita? Maka kita harus rajin-rajin belajar, ya, harus rajin-rajin membaca. Apa yang harus dipelajari, apa yang harus dibaca? Karena ini adalah ujian kehidupan, maka yang harus dibaca adalah pelajaran daripada yang Maha Hidup, yaitu Al-Quran. Karena jawaban-jawaban dalam soal-soal kehidupan itu sudah tercatat, sudah tergambar, sudah Allah berikan kisi-kisinya di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang akan bisa lulus menghadapi ujian dalam kehidupan adalah dia yang rajin membaca, memahami Al-Quran, dan mempraktekannya dalam kehidupan. Itulah orang yang akan bisa menjawab soal-soal ujian sehingga dia lulus dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Jadi secara prinsip simpel, hidup ini tidak akan bisa menang, kita ini tidak akan bisa sukses, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain bahkan ya ketika tidak melibatkan Allah. Ketika sudah Allahnya hilang, ketika kita menjauh daripada Al-Quran, yang ada adalah kesulitan, kesusahan, kesempitan. Ya, sebaliknya, kalau kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita, artinya kita memahami Al-Qurannya, membaca, dipelajari, dipahami, dan kita praktekkan dalam kehidupan, maka hidup ini ringan, hidup ini akan selamat. Ya, karena dituntun, karena Quran itu adalah pedoman, Quran itu adalah petunjuk, Google Map kita dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi inilah tujuan daripada penciptaan kita sebagai manusia. Ini baru salah satunya ya, mungkin banyak lagi ya tujuan-tujuan yang lain yang tidak bisa disebutkan di sini semuanya ya. Jadi secara ringkas ada tiga: satu untuk ibadah, yang kedua untuk memakmurkan bumi, dan yang ketiga adalah untuk diuji ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil, khusus bagi saya pribadi, umum bagi teman-teman semuanya yang menyimak video ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, ya silahkan bagikan, silahkan di-sharekan kepada saudara-saudara kalian, kepada teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya bagi kita semua. Siapa yang membagikan, insya Allah yang membagikannya juga akan mendapatkan amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itu jelas daripada kebodohan saya pribadi. Ada pembenaran yang mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qaulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.